Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmadullaha rabbarahim wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arada binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi Dahlia, kami bisa hadir kembali di ruangan wargi. Sudah barang tentu ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat baik wargi, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk thalabul ilmi. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk silaturahim, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah ilmu dan amal soleh. Mudah-mudahan wargi kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menggunakan umur kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wargi Dahlia, banyak sekali ya permasalahan di dalam kerumah tanggaan, banyak, sehingga ada yang gugat cerai, ada juga yang cerai, dan juga ada juga yang cerai bodong gitu ya. Diceraikan melalui SMS, melalui WA dan segala macamnya. Itu dianggapnya agama itu adalah agama SMS gitu ya. Dianggapnya agama itu bukan aturan dan pelaturan. Ya itu ya. Jadi disinilah wargi Dahlia sampai ada orang yang berani itu melakukan penceraian sampai 3 kali gitu. Padahal di dalam Quran dikatakan bahwa kalau cerai sudah 2 kali fal imsaku bil ma'ruf. Jadi ditahan, jangan sampai terjadi 3 kali. Karena kalau sudah 3 kali cerai itu tidak bisa lagi untuk kembali kepada mantan istri atau mantan suami, kecuali ada yang disebut muhalil. Dan muhalal itu artinya ada penyelang suami yang lain yang bisa menikahi. Nah, itu pun juga harus betul-betul nikah, bukan nikah bohongan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhalal wal muhalil lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa dilaknat oleh Allah ya orang yang menjadi penyelang di dalam penceraian. Tadi sudah sedikit saya singgung, berarti orang sudah cerai 3 kali ya, nampaknya mau mempermainkan agama gitu ya, ingin kembali lagi kepada mantan istrinya. Itu tidak bisa. Kata Rasul, dilaknat ya kalau ada orang yang mau disuruh, karena boleh kembali kepada mantan istri jika istrinya sudah ditikah dahulu oleh laki-laki yang lain. Ditikah ya, ditikah beneran. Ini bukan muhalil, artinya hanya sekedar penyelang begitu, bukan. Ini menikahnya harus betul-betul nikah sebagaimana nikahnya orang-orang atau manusia-manusia yang normal. Kalau manusia yang tidak normal tidak usah diobrolkan itu. Apalagi pemainnya hanya sandiwara nikah itu. Kenapa? Karena butuh duit. Sebab kata mantan suaminya, tikah dulu mantan istri saya, diberi 1 juta, tapi jangan melakukan pergaulan. Nah, ini yang dilaknat oleh Allah itu ya.
Artinya tidak diberi sempat untuk melakukan kebaikan sampai mati nanti. Itu orang yang dilaknat itu. Ya tidak ada ya yang bisa menghindari laknatan Allah. Dan tidak terasa laknat Allah akan kena kepada siapapun orang yang melanggar undang-undang Allah itu. Jadi satu kali lagi warkidalia ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, hadis yang diterima dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai, kemudian Imam At-Tirmidzi, dan kualitas hadis, derajat hadisnya adalah sahih. Jadi An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala la'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallal wal muhallillahu, rawahu Ahmad wa Nasai wa Tirmidzi wa sahahahu. Ya, Ibnu Mas'ud menjelaskan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadi penyelang di dalam pernikahan. Baik itu yang penyelang yang diselangnya juga sama ya, sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah warkidalia diantaranya hadis ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mangga Bang. Baik, itulah tentang masih berkaitan dengan tentang perkawinan, nikah, karena ada yang setelah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga biasanya itu wajar Ustadz, tapi sampai terucap kata talak. Nah, 1, 2, 3. Kalau yang ketiga tadi sampai 3 kali itu disebut muhalil ya Ustadz ya. Iya. Yang itu yang harus ingin kembali lagi ternyata, dan itu harus ada penyelang tadi, dan memang betul-betul bukan permainan kata Ustadz. Betul. Kadang-kadang ada kita yuk coba diburuhan hela, nikah hela, supaya kembali bisa menikah lagi dengan hantu ucap talak. Memang apa memang iya kalau terucap kata talak 3, kau talak 3 itu memang sudah finish yang luar biasa itu Ustadz ini. Oh tidak, kalau umpamanya yang namanya talak itu finishnya adalah hakim yang nakal palu karena tarangna. Itu jadi kalau tidak di pengadilan itu tidak sah pernikahan. Kalau hanya ucapan, iya ucapan itu harus di depan pengadilan. Oh, karena permasalahannya akan ditinjau kembali, akan dilihat ke rumah tanggaan suami istri tersebut, di mana letak harus cerainya itu. Karena kalau umpamanya tanpa ada kesalahan syar'i kemudian dicerai, maka itu juga dilaknat oleh Allah. Karena Allah menjelaskan abghadul halal indallah at-talaq. Yang paling dibenci oleh Allah ialah cerai. Ya. Nah, makanya dalam hal ini nanti akan diungkap oleh jaksa penuntut umumnya, kemudian didengarkan oleh hakimnya bahwa delik-delik yang dilakukan dalam rumah tangganya itu, umpamanya diketemukan bahwa istri sering hari ringan nyanyi di pinggir jalan. Nah, suaminya tidak senang melihat itu. Nah, apakah itu bisa kalau dijatuhi cerai atau tidak, atau bagaimana? Nah, itu ya. Yang kedua, atau suaminya dijumpai oleh istrinya umpamanya melakukan ada penyimpangan. Nah, itu pun juga ya, apakah bisa dijatuhkan cerai? Nah, kedua, yang ketiga, suami istri sudah tidak senang lagi ya, aja pun tidak suka. Nah, apa yang mendorong tidak suka ini? Nah, itu tidak mungkin akan terjadi penceraian karena hanya tidak suka. Artinya penyakit bosan datang kepada dirinya. Nah, penyakit ini bukan harus berakhir pada penceraian. Karena bertengkar dalam rumah tangga bukan untuk cerai, tapi bertengkar dalam rumah tangga adalah untuk peningkatan kualitas jati diri rumah tangga itu sendiri.
bertengkar, kemudian musyawarah, kemudian damai lagi, ningkatlah suatu tahap. Jadi trial and error. Jadi nanti akan lebih tinggi lagi derajat rumah tangganya itu. Sebab apa? Karena dilalui kekeliruan dilalui dengan baik, dengan dengan logis ya, dengan kesadaran masing-masing, sehingga tidak akan mengulangi lagi melakukan kejahatan kekeliruan tersebut. Betul. Demikian Bang. Baik, wargi Dahlia yang ingin bertanya, berinteraksi tentang tema kita, kalaupun bisa, dan kalaupun wargi Dahlia punya pertanyaan yang di luar tema ini, silakan bergabung di nomor telepon kami 022 73.028 atau di 022731110 di acara Obsesi Pagi. Terima kasih untuk Teh Aida yang ada di Gunung Halu Rongga hadir, Manco Ustadz Bang Apu, terima kasih. Juga Suryadi di Ranca Ekek, Ibu Mala Ayam Bejek, terima kasih sudah gabung melalui WhatsApp di 081122211015. Nah, yang mau telepon silakan di 73028 731110. Assalamualaikum. Obsesi Pagi, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kang Epul ka mana wae teh. Jadwal libur abdi memang kita teh. Rabu malam Kamis, Kamis malam Jumat, malam Sabtu memang jadwal libur abdi. Oh, jadwal libur. Dari Kang Owa teh ayat kitu. Alhamdulillah saya mohon nembe. Nembe lebat tadinya aya. Mohon. Damang abdi. Alhamdulillah. Eta biasa anu aya perkawinan antar negaranya. Pamena pamenggetna nu damel di luar. Istina di dieu rame sawalik lah kitu nya. Istina di ditu sebagai teh kumaha pertelepon hukumna biasa kitu. Mohon. Ya. Nu jarak jauh. Kulan? Suwe sakit we nu sanes beli halebat. Mangga jarak jauh maksudna abi. Wajah ketua teh Langga. Eta mi cibray terlebat terus itu. Assalamualaikum. Mudah-mudahan sehat sadayana. Kumaha sadayana Mas? Mangga. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Gunung Sembung ya, Pak. Ada yang perkawinan antar negara ya, Pak. Jadi apakah di sini antar negara, sesama negara kita, tapi mungkin bekerja di luar, apakah di Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Emirat Arab, itu banyak yang jadi. Bagaimana perkawinan? Ya, kalau melihat fikih Indonesia dan juga memang fikih dunia, itu pernikahan itu kan harus hadir semuanya. Di antaranya ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan, ada wali, ada saksi, kan. Kemudian ada mahar, ada mas kawin, baru terjadi pernikahan itu sah. Nah sekarang jarak jauh, umpamanya ada di Bandung, ya si laki-lakinya, perempuannya ada di Malaysia. Ya sekalipun jiron itu tetangga, itu karena tidak hadir. Nah sekarang hadirnya dengan adanya alat komunikasi, ada VC, ada video call, ada Zoom, ya. Gitu. Nah apakah itu bisa dijadikan sahnya pernikahan? Ya kalau nikahnya mau jum silahkan saja, nikah jengkang ajum gitu ya. Jadi pernikahan itu harus ada pergaulan suami istri. Sekarang suaminya di Bandung, istrinya di Malaysia, mau bagaimana bergaulnya, bagaimana asyiruhunna bil ma'ruf itu, bagaimana untuk menggauli istri dengan baik itu kan tidak ada. Jadi yang pasti sekalipun sekarang sudah berkembang fikih-fikih modern ya. Nah apakah dengan fikih ini bisa di satu ketika bisa umpamanya bertemu. Nah satu ketika saja bertemunya itu, nikahnya itu ya, akad nikahnya juga jangan sekarang. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau nanti terjadi satu musibah, banyak terjadi kecelakaan. Nah kemudian kan jadi suami istri itu ya, betul kan? Kalau suami istri kan untuk bab warisnya bagaimana itu kan. Nah itu karena tidak pernah pergaulan, tidak ada pergaulan suami istri, tidak ada.
Apakah itu bisa disebutkan menjadi ahli waris atau bagaimana ya? Karena terjadinya pernikahan itu adanya pergaulan setelah akad nikah, kan begitu. Betul. Kalau hanya tidak ada pergaulan antara suami istri, maka itu nikahnya bisa disebut nikahul gurur, nikahnya bohong, begitu. Nikah bohong ya Ustaz ya. Jadi kalau nikahnya seperti itu, saya katakan pernikahan bohong. Demikian sementara. Baik, begitu kan Dahlia, dan coba kita angkat lagi telepon di 73.28731110. Assalamualaikum, Obsesi Pagi. Halo. Halo, assalamualaikum. Sudah masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sareng sehat? Yang Ciwidey. Mbi, apa kabar Mbi? Ciwidey menilawas tilawas Mbi. Alhamdulillah. Bang. Abah, Mbi Ciwidey bah. Mami Haji kumak sehat wae. Bu Haji. Cuci darah deui. Mohon dinten ieu ada jadwal. Jadwalna. Ketemu apa? Mbi, lah memang. Bah. Kulan? Abah, Ya. Lah yang disehatkan terus. amin. Doakan berdoa amin. Lancar. Salam sono lah pas sadayana. Mbi sehat Mbi? Bener lebatnya. Mohon. Kan beteh. Bu Haji. Mohon ditelen asal rehatnya. Amin insyaallah mudah-mudahan. Berara lebat sadayana kanggo ka Haji Iom, Haji Hikmah, teh Tanjung Sari. Nenek kanggo ka Umi we khusus nama lah Umi. Mohon. Apa? Kulan? Terus kamari Umi teh asa ngimpen. Kunaon? Iya nyata. Aya teh Maya si Parai. Oh, teh Maya dulu, mohon. Ngimpen santai Umi teh. Masih aya pangamungna Mi. Aya kambe. Mohon. Salam sadayana. Iraha deui urang kumpul deui nya Mbi nya. Mudah-mudahan. Mohon. Pamina. Mohon pami we teh Cianjur. Pami we teh Cianjur keun ka ditu kambe. Salamatlah kang sadayana we khusus namanya. Mudah-mudahan sehat terus. Deui nu di Obsesi Dahlia sadayana. Mohon. Di sadayana. Mohon. Kanggo ka teh Maya nuhun paran sinang teh Maya nya sehat sadayana. Ente bubungkus mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbi Ciwidey. Alhamdulillah pendengar. Ya Allah memberikan barokah hidayah inayah, sehat walafiat sekeluarga, putra putri cucunya disolehkan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Kita angkat. Assalamualaikum, Obsesi Pagi Dahlia. Halo, dengan siapa ini? Salam Kang Apu. Alhamdulillah. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk yang kedua kalinya. Dengan Pak Dirmansyah di Pati Ukur. Mangga. Ya, sehat sadayananya. Insyaallah amin. Agama mudah-mudahan selalu sehat Pak Ustaz. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Iya Pak Ustaz, pertama-tama saya mau silaturahmi buat Pak Aden, Pak Hadi, Pak Tatang, Wahyu, buat Bu Haji Ayom, Bu Ketua, buat Abi, semua aja yang mudah masuk. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz begini ya. Punten ini. Mangga. Udah apa ya istilahnya kan selama ini merasa banyak dosa ya Pak Ustaz kerana menuju SMA SMP. Nah, sekarang mah tinggal bener tinggal tobat. Insyaallah. Begitu dan tidak mengulangi, tapi terkadang kala saya ada rasa takut dikejar dosa masa lalu Pak Ustaz. Allahu Akbar. Kadang-kadang ya takutlah begitu, makanya kita bertobat. Insyaallah. Nah, maksud saya begini Pak Ustaz, pertanyaannya saya sering menanyakan ini Pak Ustaz, cuma ingin jelas lagi. Kalau seseorang sudah bertobat dan tidak akan mengulangi lagi, itu bagaimana di mata Allah? Apakah dosanya akan diampuni atau dia akan diterima tobatnya atau gimana itu Pak Ustaz? Kadang-kadang ingat masa lalu mah ya SMA, SMP gitu, kuliah umur 20-an mah doksieun Pak Ustaz. Nuju hasum kene tahu hadis ya, tentang Al-Qur'an sedikit ya. Dari itu juga dari para ustaz. Oh yang ini teh nggak boleh, oh yang ini teh haram. Nah, kalau ingat masa lalu teh nuju SMA, nuju kuliah teh sok
Cieun Pak Ustaz. Betul. Dalam orang yang sudah bertobat di mata Allah, kumaha? Apakah dosanya akan diampuni? Apakah Allah akan memberikan kesempatan orang itu bertobat, memperbaiki diri? Kumaha? Baik, Pak Dirman. Pak Ustaz. Sangapul atur nuhun tausiahna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirman di Pati Ukur. Ya, mudah-mudahan Allah berikan barokah, sehat walafiat keluarga, putra putri Pak Dirman disolehkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau melihat firman Allah, yaitu wallahu yaghfiru dzunuba jami'a illa ayyushraka bihi. Allah akan mengampuni semua dosa kecuali dosa kemusyrikan. Nah, jadi bagi siapapun yang berdosa, ya, apalagi masa lalu, ya, apalagi dengan bertobat, ya. Jadi apa tobat itu? Tobat itu pertama anadamu taubatun. Penyesalan itu adalah tobat, ya. Jadi kalau ada penyesalan berarti tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada remed, ada perbaikan, ya. Kemarinnya sebelum tobat itu, ya. Getol, sekarang sudah ditinggalkan permasalahan tempo dulu. Nah, kemudian ya meningkatkan kualitas jati dirinya itu, ya. Nah, itu diantaranya taubat, insyaallah, ya. Kepada siapapun jangan cemas, Allah mengampuni semua dosa. Kecuali yang satu tadi Ustaz, ya. Ya, kecuali orang musyrik. Musyrik gitu, ya. Berat ya itu. Musyrik itu harus kembali membaca 2 kalimat syahadat, meluruskan kembali akidah syariahnya itu. Demikian. Insya Allah, mudah-mudahan jelas Pak Dirman. Baik, kita angkat telepon berikutnya lagi. Assalamualaikum. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada ramah. Alhamdulillah Bu Haji Ayo merada batuk sekedik. Jaga kondisi kesehatan cuaca kieu. Bentrang kieu ya Bu Haji ya. Hebat. Alhamdulillah Pak Ustad, dang apul mugia sehat saterasna. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Agama. Alhamdulillahnya nu dibahas. Alhamdulillah jantan nambihan ilmu Pak Ustadz tentang hadis pernikahan, perceraian. Mudah-mudahan. Alhamdulillah jantan nambihan ilmu, barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Teu aya pertarosannya Pak Ustadz. Mah enggak sih rami. Iya, jamaah ngaroskeun. Nembe paetos dipayun. Embi Abdi Haji Gunung Sembung, alhamdulillah tos dipayun, mugia sehat saterasna. Terus Embi Haji dar. Pak Dirman nuhunnya salam-salamna mugi barokah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus ka Umi teh hilap salam sehat. Amin. Bu Haji Ukay, Teh Haji Lia. Terus Ma Haji Eka. Teh Haji Titik, Teh Haji Lim, Bu Haji Ida, Bu Haji Enung, terus Bu Haji Koko mangga kalebat di Antos, Teh Haji Yeni, Tanjung Sari, Suryadi, Bu Haji Ani, Teh Lilim, kumanya kasadayana, kawargi obsesi dahlia, mugi sarehat saterasna. Amin ya rabbal alamin. Bu Haji Ayo. Ustaz, Sami-sami Bu Haji Ayo. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Haji Ayo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan barokah, sehat walafiat sekeluarga. Ya rabbal alamin. Cucunya disolehkan Allah. Amin. Perniagaannya dikucuri barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini dari Neng Wiwin di Paramon. Assalamualaikum Ustadz Manco Ibu Eha di Lembang atur nuhun oge ka Bu Imas Jalan Siti Munigar selalu manco. Mudah-mudahan dina barakallah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu Haja Emi ya di Arumsari. Mudah-mudahan sehat walafiat dalam barakallah. Juga Umi juga disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teh ai arti di Cimindi Gunung Halu terus satur nuhun oge ka Mamah Ice di Batu Jajan. Ya.
Kurang tapi telepon mangga diantos di 7328 7311 710. Assalamualaikum obsesi pagi, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lebat. Ustaz Kang Apo damang. Alhamdulillah saja teh. Orang Jalak. Jalak Kang Genta, Kang Maman Genta. Mangga. Sing sehat Pak Ustaz taufiknya. Amin amin. Kang Genta. Saya pertanyaan kieu Pak Ustaz, anu digantung kumaha tanya, anu digantung tahun-tahun tah? Digantung. Perceraianna maksudna. Anu digantung teh cau gitu di warung. Itu istrina anu digantung tah itu cerai teh cerai. Iya. Nah kumaha tanya Ustaznya? Jadi badai nikah masih belum sah. Badai ieu hese gitu. Nah benar Ustaz, banyak kan itu kan karena lakinya tidak bertanggung jawab dan tidak. Ustaz ieu kakaburan gitu Pak, istri teh alim nyeraikeun. Kabur, Pak kumaha tanya Ustaznya. Mohon. Salamnya bieu nembe kanggo ka Ibu Ketua, Pak Ustaz sing sarehat pangapulnya. Amin. Haji Siti, Haji Ani, Haji Lia, Haji Dena, Haji Sadayana we obsesi paginya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tos gugah geningan, tos sarapan, Kang Genta, Kang Maman, jalak harupat. Ya itu jalak. Banyak terjadi pas perceraian tidak Ustadz. Jadi pihak pria ini tiba-tiba entah karena tadi tidak tahu siapa dari turunan mana, lembur mana, tiba-tiba ada di kampung kita menikah terus dia kabur. Nah hukumnya istri ini mau menikah lagi ada yang ini gimana nih? Jadi digantung lah istilahnya teh. Yang namanya kawin perceraian gantung ya, bukan kawin gantung. Gantung itu dalam Quran dikatakan kalau mu'allaqah itu hukumnya haram. Haram Ustaz ya. Jadi laki-laki yang meninggalkan perempuannya seperti itu kalau mu'allaqah maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dari pihak nanti pun juga dalam pernikahan kedua ketiganya akan seperti itu. Ya artinya itu laknat itu seperti itu. Tidak terasa bahwa lalampahan tingkah lakunya itu adalah betul-betul ya oleh Allah dilaknat. Nah jadi bagi perempuannya mudah sekali datang ke pengadilan agama ya minta untuk gugat cerai saja ya. Kalau memang kita jadi pihak perempuannya mengurus sendiri bisa Ustaz ya? Ya bisa. Oh terima kasih ya, pihak perempuan datang ke RT RW kemudian ke Pak Lurah dan juga keluar surat dari Pak Camat atau Ibu Camat ketidakmampuan hidup di Indonesia. Nah datang ke pengadilan agama diminta gugat cerai. Insyaallah akan diladeni, akan ditanggapi dan insyaallah akan mendapatkan setelah 3 kali dipanggil suaminya tidak hadir maka mau tidak mau akan jatuhlah talak 1. Talak 1 ya. Dan itu insyaallah ya itu harus prosedur yang harus ditempuh oleh seorang perempuan demi mencari legalitasan itu ya di negara. Jadi nanti kalau sudah dapat surat cerai dari pengadilan agama itu boleh bisa nikah lagi dengan laki-laki yang solih, yang sudah siap menunggu, yang bertanggung jawab begitu. Nah laki-laki yang culas itu culeos itu adalah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Demikian. Baik, Wargi Dahlia masih di acara Obsesi Pagi Dahlia FM Bandung. Kalau ada pertanyaan yang melalui WhatsApp di telepon silahkan di 73028 7311 710. Ada Teh Nung di Cihargem. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz sareng Bapul abdi sehat sadayana insyaallah amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita angkat lagi telepon berikutnya sudah ada. Yuk, Assalamualaikum Obsesi Pagi Dahlia FM. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Teh Yati Bang Apu. Teh Yati pertarusan Teh Yati mangga Bojong Kacor. Mohon Bojong Kacor. Mencatan tadi terlebat suai Bang Apu. Alah. Biar jentre jawaban anak. Kadang bismillah. Tadi Bang sabalikna itu istri anu ninggalkeun keluargana kumaha eta nya Pak Ustaz? Gitu istri kabur berengang gitunya. Kabur dan baronong. Eta mah istri saleh hahaha.
Istri cakap. Pak Ustaz tausiahna kata. Teh balik na mangga. Oh pertarusan teh hati bagus mangga. Salam kanggo kasadayana nu salabat anu teu acan labat oge mangga kira kalabat berhaji eha mangga diantosan ieu. Kasadayana wargi we Bang Apul nya Pak Ustaz ieu sadayana sararehat. Insyaallah. Pak Ustaz Bang Apul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah cinta kadang-kadang suami ditinggalkan terus urusan perceraian Ibu Yati. Kan sebalik yang tadi sebalik dari. Allah berikan barokah sehat walafiat keluarganya. Amin. Wargi Dahlia ada kenyataan hidup itu begitu Ustaz ya? Sebetulnya perempuan itu tidak dibenarkan untuk keluar dari rumah. Ya, artinya kabur lah gitu ya, tidak dibenarkan. Kalau perempuan itu keluar dari rumah maka kalau bisa memang diserahkan saja kepada orang utannya itu ya. Kepada orang utan suka kaburan mah ya, bukan orang tua begitu ya. Tipikal. Nah nanti hewan dicerai saja dengan tidak diberikan masalah apapun, tidak diberi apa-apa ya, karena meninggalkan rumah gitu, meninggalkan anak, meninggalkan ini. Perempuan itu bagaimanapun dahsyatnya siksaan di dalam rumah tangga, tetap perempuan harus ada di rumah, jangan meninggalkan rumah. Betul. Jadi kalau meninggalkan rumah itu adalah perempuan tidak berhak untuk mendapatkan santunan apapun. Kalau yang dikatakan pemanya uang cerai pemanya jaminan selama cerai selama iddah itu tidak mendapatkan apa-apa. Laki-lakinya datang saja ke pengadilan langsung mau menceraikan istri yang sudah kabur berenggang itu. Tapi kalau tidak bisa mencelok mah rekomah tidak. Memang menceloknya di tempat yang lain gitu ya. Kudak naon gitu teh. Itu problem dilema kadang-kadang Ustaz. Baik. Begitu Ustaz jawabannya. Ya, jadi insyaallah suaminya datang saja ke pengadilan, ceraikan saja, wanita mah banyak ya. Nanti jangan dikasih apa-apa si perempuan tersebut ya. Dikasih uang pun tidak boleh ya. Demikian. Baik. Begitu banyak kejadian ya Teh Yati ya di kehidupan kita bermasyarakat ini. Menambah ilmu lagi buat kita. Baik, yang berikutnya lagi ada melalui WhatsApp ada ya Ibu Mala Ayam Pejak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bade tumaros upami tos jatuh talak tilu teras uwihan deui kumaha? Itu hadis yang tadi itu tidak boleh uwihan deui kecuali istrinya harus ditikah dulu oleh laki-laki yang lain. Betul. Kalau nikahnya bohongan maka itu dilaknat oleh Allah, diharamkan oleh Allah ya. Jadi harus beneran nikahnya, jangan nikah hanya sekedar untuk penyelang saja ya. Betul. Itu hukumnya haram, tidak boleh ya. Jadi harus ada laki-laki yang lain yang menikahi perempuan tersebut, kemudian dicerai baru boleh nikah lagi ya. Demikian. Baik begitu untuk Bu Mala. Pak Ustadz, Mama Cindy Manco alhamdulillah turun. Terima kasih Ibu Warpan di Bojong Kacor. Pak Ustadz, istrina kabur terus sama suami dijemput pisah. Sebentar ini. Assalamualaikum Ustadz. Ada pertarusan ini. Istrina kabur terus sama suaminya dijemput pisah sudah 1 bulan, bersatu lagi apa wajib walimahan lagi? Apa wajib perlimahan lagi, akad nih lagi gitu tuh. Jadi kabur tadi nantinya. Ya, itu wajib untuk diriungkeun ya, didamaikan ya. Ya itu. Jadi wasyawirihu fil amri, bermusyawarah lah insyaallah. Karena belum jatuh cerai, belum jatuh tolak ya. Boleh ya, sekalipun umpamanya 80 tahun. Tapi belum dicerai, tetap saja adalah ikatan pernikahan belum bisa dikatakan bebas ya, tetap masih ada ya. Demikian. Baik, terima kasih yang mau gabung melalui telepon 7328731170. Assalamualaikum, apa sih pagi? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan siapa biasa lebet? Pak Aseng di Pasir Impun, Pak. Pak Aseng. Koma-koma damang Pak. Pasir Impun tiris aja nama pasti. Mohon itu
Pak Gamang Pak Pul. Alhamdulillah saya sawalerna Pak Asep. Ustaz, selami abdi teh ke tepang-tepang sareng Pak Ustaz di sono. Alhamdulillah. Koma sehat wae. Kawan ku Kang Apul unggal wengi tepang. Alhamdulillah. Ieu bali naroskeun ieu. Mangga. Sehat. Alhamdulillah majeng sehat amigo. Mudah-mudahan sing sehat lah. Amin insyaallah. Kakek Ustaz. Kakek kalau resan kakek teh aduh subhanallah pidoana we ti sadayana mudah-mudahan ada mujizat dari Allah Subhanahu. Amin ya Allah amin ya. Kakek itu stroke ya. Mudah-mudahan sehatkeun deui dijaga-jagakeun deui. Insyaallah nyunkeun pidoana Pak Asep. Ya Allah anu kagungan da urang minta syukur. Kahoja unggul mudah-mudahan abdi dirahkeun. Amin ya rabbal alamin. Mun sakitu panginten Pak. Mangga silaturahmi alhamdulillah tiasa lebat kangen ka Ustaz sore. Pasir Impun. Sekali deui Pak Ustaz. Mohon. Ya Abah ditonggoh ya lu. Ya kepada kata rongok kayaknya. Ira urang ngalongok ka pasir Impun. Pasir Impun pisan komo batu masih euli ditu. Siap. Mohon. Ngan keayaan naon ayeuna mah posta teh. Alah. Gitu. Hoyong silaturahmi we silih doakeun. Mangga insyaallah ke kan itulah. Mohon. Ya naik sepeda. Mudah-mudahan sehat api mohon. Mangga. Hapunten sekali deui nya sadayana ya lah. Sami-sami. Ketua Boka. Haji Nang. Punten ya. Mangga. Ngereles pisan tos lami kita hampir tahun hampir 2 tahun. Ustaz geuningan paingan sono. Mohon. Mudah-mudahan atuh sehat we sadayananya. Mohon. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Aceng di Pasir Impun. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat keluarga putra putrinya disolehkan Allah. Amin. Kemarin mau diganti katanya bukan Pasir Impun, Pasir Buraya. Pasir Burayak. Oh. Ada apa sebenarnya pasir laukna seueur orang kadu itu. Impun Burayak teh. Impun atau sageungan. Melalui ini penting Ustadz ini ilmu juga ini dari kita dari Ibu Ela di Sindang Laya. Assalamualaikum Ustadz. Anak saya merantau di Kalimantan dua-duanya mau menikah dengan orang sana. Anak saya laki-laki. Apa saya berdosa tidak menghadiri pernikahannya karena jauh? Sareng nyuhunkeun pidoana anak-anak sing soleh. Amin Bu Ela. Ini tidak menghadiri, ini berat hati orang tua Ustadz yang menikah di luar pulau karena Indonesia ini luas, bekerja di Kalimantan. Jadi sebenarnya pengen, apakah orang tua merasa berdosa karena adat dan kebudayaan kita tuh harus ada di samping anak untuk hari pernikahannya tuh biasanya apalagi di resepsi gitu tuh. Ya, yang namanya Kalimantan itu masih Indonesia. Jaket lah. 50 menit ke terbang Ustaz kalau dari Jakarta. 50 menit itu pakai pesawat. Kalau pakai papatong mah 2 bulan. Ya. 2 bulan insyaallah kalau pakai papatong. Papatong anu gede Kak. Papatong gede. Insyaallah ya. Jadi insyaallah betul ya, anak tidak akan nyaman, tidak akan merasakan ada keluarga kalau memang tidak diantar dengan keluarga. Kalau bisa paksakanlah ibunya atau bapaknya yang mengantar itu ya. Ada wakil keluarga ya Ustaz? Ada wakil insyaallah ya. Mudah-mudahan itu. Sebab anak itu butuh ya, butuh pertolongan dan butuh support psikologi ya Ustaz. Nah, ya. Meskipun secara agama tuh mungkin tidak ada masalah ya Ustaz ya. Ya. Karena laki-laki kan ya. Gitu. Sebetulnya laki perempuan itu sama. Sama butuh. Ya, malahan dalam Islam itu pernikahan itu tanggung jawabnya laki-laki semuanya itu. Betul. Ya. Ya. Baik, jadi minta maaf saja kepada anak ya, insyaallah akan mendapatkan kebahagiaan itu. Amin, mudah-mudahan begitu Bu Ella. Nah, yang berikut kita masih angkat telepon lagi 73.028 7311 710 Obsesi Pagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu Warpan. Alhamdulillah masuk. Ini Bu Warpan. Enggak. Mangga Bu Warpan, kumaha darawa. Tiris-tiris bojong kacor ya lebet ya. Bojong kacor teh tiris.
Tiris dulu mohon banget. Atur nuhun tadinya perhatian sarana di WA terus dibalen. Mohon. Ai kamana kabur. Buar panuju nyician cai. Tutut bocor geningan pulsa kotana. Alhamdulillah Ustaz, Mamah Iwan babakan Cikutra atur nuhun. Tos nge WA di 08 hiji 015. Coba. Assalamualaikum, sesi pagi. Halo. Assalamualaikum. Halo. Pak Ustaz. Kulan sareng saha? Sareng Temina Cangkora. Nina Cangkora, mangga alutan radio nasi kedik teh Nina. Sarehat daramal. Rada tebih. Alhamdulillah Pak Ustaz. Mangga. Mohon. Pak Ustaz. Mohon. Pada itu maroskeun upami pada tetepan badat duhur. Atau sholat duhur, tapi abis teh upami to sholat duhur teh kan sambil nungguan warung gitu. Anu ka warung di etan heula di ladangan heula. Tah atau saladangan teh terasa pada duhur eta tiasa teh gitu. Duhurna anjing gitu. Atas duhur nama karena masih biasa. Seberapa jam biasa mangga dilaksanakan. Sunah heula. Sunah qabliyah heula maksudnya gitu teh. Qabliyah tiasa gitu ngaruntuy sareng duhur. Pas duhurna ya heula nu ka warung. Ngaladangan heula nu ka warung gitu tah. Mangga. Mohon mangga. Atuh nuhun. Sami-sami. Sami-sami. Mugi Pak Ustaz sehat terasna amin. Atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Nina di Cangkora. Ya di Cangkora. Serba berikan barokah, sehat walafiat keluarga, putra putrinya disolehkan Allah. Boleh silakan ya, terhalang dengan karena kesibukan Ustaz ya warung. Jadi tas beres sholat, beres wirid, tiba-tiba ya datang teteh, ya meser jengkol 12 kilo. Makanya ngaladangan heula jengkol 12 kilo. Apakah boleh setelah ngaladangan jengkol melaksanakan sholat rawatibnya? Boleh, silakan ya. Boleh, tidak ada masalah. Demikian. Baik begitu. Ini dari Mamah Iwan Babakan Cikutra nuju Mancu hatur nuhun doa ai yang ada di Puncak Cipanas hatur nuhun. Mudah-mudahan barakallah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Janten nambihan ilmu hatur nuhun. Terus ada nenek apa ini Pak Ustadz hatur nuhun tausiahna. Nenek Sukaresmi Rongga Bu Cicin nuju Mancu beutit hatur nuhun. Ya, mudah-mudahan barakallah kasadayannya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Wapunten tumaros dina perkawis wirid supat saparantos salat naha sae. Mana subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, osok aya sepertos salat teh Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq. Urutanana teh kitu Ustaz tadi dari mangga bade surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, kemudian tasbih, kemudian tahmid, kemudian takbir 33 mangga teh masalah. Bade diakhirkeun weta palak dinas na mangga teh ya masalahnya. Mohon mangga. Alhamdulillah nuhun. Terus WhatsApp dari Ibu Haja Kokom Hikmah atur nuhun Nenek Ica. Mudah-mudahan barakallah ya. Nenek Ica, terus Ibu Siti Halimah atur nuhun. Ini tadi sudah kita ya angkat telepon dari siapa lagi? Ini terhalang. Sama Wiro Dayakolot minta saran kalau bisa kepada seluruh pendengar Radio Dahlia, tolong utamakan pertanyaan saja, jangan ada kirim-kirim salam, toh masih banyak pertanyaan yang belum paham di Al-Quran, cobalah tanyakan pada Ustadz, insya Allah sudah disampaikan. Atur nuhun. Insya Allah. Karena kesilaturahmian kadang-kadang juga tanpa sadar mungkin Kang Wiro ya, tapi kita sampaikan. Pak Ustadz, bolehkah kita zikir dalam keadaan zunub? Ini dari Yana.
Boleh ya, tidak boleh itu hanya sholat saja. Ya, dalam junub itu tidak boleh sholat, tidak boleh meraba Quran itu ya. Haram itu masuk masjid juga tidak boleh itu. Kalau zikir silakan, baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, ya boleh silakan ya. Demikian. Baik, ini dari WhatsApp. Teh Cucu, Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Abdullah terkenal tausiana Pak Ustadz, punten aya pertarosan. Kami pernikahan tos cerai agama, namun tak acan resmi cerai negara. Terus pemagetna bade nikah deui, eta kumaha hukumna Pak Ustadz? Kalau pemaget mah tidak ada masalah. Yang bermasalah itu perempuan. Perempuan itu harus ada surat cerai dari pengadilan agama baru dibolehkan untuk nikah. Sebab kalau tidak maka akan terjadilah permasalahan hidup seumur hidup itu tidak seumur akan hidup. bisa. Bahkan dunia akhirat. Iya, itu insya Allah ya. Jadi lebih baik kita tunggu saja surat atau datangi saja pengadilan agama untuk minta surat keterangannya. Demikian. Baik, berikutnya lagi ada Teh Hajah Neng Sarijadi. Assalamualaikum Ustadz. Atur nuhun katampi pisan tausiahna. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barakallah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan siapa lagi sebentar Bang Abdul harus lihat, buka dulu. Rahmawati, Ibu Rahmawati. Assalamualaikum Ustaz. Dengan hamba Allah di Majalaya izin bertanya Pak Ustaz, minta pencerahannya. Bagaimana posisi istri sudah tua? Bagaimana posisi istri sudah dua kali nikah siri, tetapi nikah kedua juga nikah siri, tetapi ditinggal suami. Tetapi suami ini bertanggung jawab masih memberikan nafkah setiap bulan karena ada anak. Begitu Ustaz, terima kasih. Wow, untung juga ya. Sebab kalau sudah nikah siri itu kan nikah juri gitu ya. Jadi punya suaminya juri begitu ya. Itu tidak dibenarkan dalam Islam itu ya. Jadi nikah siri itu bertentangan dengan agama Islam ya itu. Jadi nikah itu harus ditikahkan oleh wali ya, juga ditikahkan oleh ya, kalau memang tidak ada wali ya harus ada penjelasan atau yang disebut dengan mandat dari keluarga ya itu. Jadi kalau sudah diceraikan kapan nikahnya kok cerai gitu ya. Nah yang kasihan itu anak ya, anak ingin membuat akte kelahiran. Harus ada surat nikah Pak dari ibu, nah ada kartu keluarga kan begitu ya. Betul. Nah itu kasihan anak tidak punya tidak punya akte kelahiran, dan juga kalaupun juga akan melaksanakan ibadat umroh atau haji tidak bisa membuat paspor itu ya. Demikian. Baik, ada pertanyaan berikut lagi Ustadz di WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Ibu Nani Soreang Pak Apul. Pak Ustadz nuju manco Pak Ustadz bade nyun kepido anak wireh pun incu nuju tedamang Pak Ustadz. Oke, mudah-mudahan Pak Ustadz Bang pusing sarehat sadayana. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana mudhibal basyish fanta syafiyala shifa ila shifa uka shifa la yaqdir saqaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Karoket, terima kasih, dan Iman Pasir Luyu, Teh Yati di Bojong Kacor juga sudah masuk WhatsApp-nya. Tidak sempat kami untuk bacakan semuanya karena keterbatasan waktu kita Ustadz ini di acara Obsesi pagi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah gabung melalui WhatsApp, melalui telepon di 73487311710 di hari Sabtu ini. Maka kita ucapkan dan tutup dengan doa di pagi ini. Bang Apu juga menyuhunkan doa untuk semua kepada wargi dari semuanya Ustadz. Pagi Sabtu jadwal harus ke rumah sakit ini check up dan mudah-mudahan ya diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pribadi memang tiap Rabu dan Sabtu itu selalu cuci darah, laundry begitu ya. Mudah-mudahan juga untuk Ibu Siti Aisyah ya di Paledang. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsir. Allahumma sholli alaikum. Juga untuk Pak Haji Solih di Dago juga mudah-mudahan Allah mengucurkan barokahnya. Wargi Dahlia pada wargi yang juga Ibu Oneh ya
di Batu Karut juga mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat sekeluarga, putra putri cucunya disolehkan Allah, amin. Kira dia sudah bertentu infak, sedekah, hibah, zakat dan wakaf kami tunggu wargi dahlia ya. Mudah-mudahan saja siapapun wargi, dimanapun wargi berada, kami ajak untuk infak, sedekah, hibah, zakat dan wakaf. Dan kepada wargi yang ingin umroh bersama kami juga silakan wargi hubungi kami. Dan wargi juga punya anak sekarang kelas 6 yang mau melanjutkan sekolahnya di pesantren modern Darul Ihsan Tasikmalaya. Silahkan segera bisa mendaftarkan diri dari sekarang karena nanti akan selektif sekali kami ya untuk memilihnya. Ya, karena keterbatasan tempat atau segala macamnya. Insyaallah kami mengutamakan tahfizul hadis fargi, tahfiz hadis dan tahfiz Al-Quran. Jadi bukan tahfiz Al-Quran saja, tapi tahfiz hadis. Insyaallah untuk kelas 2 juga sekarang ini sudah hampir 300 hadis yang ditalar oleh santri-santri itu ya. Mudah-mudahan lagi silakan wargi hubungi kami yang ingin infak, sedekah, hibah, zakat dan wakaf. Hubungi ke Haji Sani wargi, dan juga yang ingin umroh bersama kami juga ingin mendaftarkan putra putrinya juga hubungi ke Haji Sani 081 321 300090. Hubungi juga Kang Ebit Fargi 08987992106. Juga wargi bisa hubungi Ibu Hajah Iom di Linggar secara elektronik Rancakek Bandung 085314824281. Juga bisa warga hubungi Ibu Hajah Kokom di Ciwasra 082153679014. Atau wargi bisa hubungi kami 081224111272. Wargi lihat tuh umpamanya ingin datang saja hadir ke Radio Dahlia FM Bandung, silakan wargi, ditunggu besok masih ada waktu hari Ahad. Ya bisa wargi bisa bertemu dengan kami di Radio Dahlia FM Bandung. Atau wargi bisa transfer saja mulai BCA Abang 00808300670. Wargi ya sekali lagi 00808300670 BCA Abang atas nama Taufik Rahman. BRI Bank 07520101895533 atas nama Taufik Rahman. Warga yang mudah-mudahan kita bisa tetap ada dalam koridor Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan warga lebih umur panjang penuh barokah, juga putra-putrinya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, terima kasih kebersamaan kita pagi ini dengan Ustaz Taufik Rahman di acara Obsesi Pagi 3 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, hari Sabtu 29 Oktober 2022. Selamat beraktivitas, berkarya, mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya wargi Dahlia. Besok insya Allah masih bersama Ustaz Taufik kembali hari Ahad pagi bersama Kang Wowo menemani wargi Dahlia di acara Obsesi Pagi, selalu hadir setiap pukul 5 sampai pukul 6 di 101,5 Dahlia FM. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.